Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 23 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di gedung Yayasan Al-Jannah dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Taujihat atau Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bab Al-Faslu Sadis, Ahkamun Takhtassu bil Mar'ah fi bab hafizahullahu ta'ala. Baik, ini adalah hukum yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala, yaitu laki-laki tidak boleh memandikan seorang wanita muslimah, dan juga wanita muslimah tidak boleh memandikan seorang jenazah laki-laki, kecuali si istri memandikan suaminya atau si suami memandikan istrinya. Kemudian penulis membawakan dalil akan hal ini.
Di anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zawjatahu Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandikan jenazah istrinya Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Asma bintu Umais radhiyallahu anha ghassalat zawjaha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Asma binti Umais radhiyallahu anha memandikan suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah perihal memandikan yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita ingin kupas perkara memandikan ini, ya, memandikan jenazah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar. Nah, kalau ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ingin belajar fikih, kemudian belajar hukum mengurus jenazah, maka di dalam kitab-kitab fikih tentang pengurusan jenazah ini biasanya diletakkan di dalam kitabus shalah, di dalam perihal sholat. Nah, ibu nanti akan mendapati hal tersebut. Taib. Sekarang poin pertama sebagai pengembangan dari apa yang disebutkan oleh penulis adalah hukum memandikan jenazah. Apa hukum memandikan jenazah muslim? Maka hukum memandikan jenazah muslim bagi kaum muslimin adalah fardu kifayah dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya bahwa hukum memandikan jenazah muslim adalah fardu kifayah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Ittafaqu ala anna ghuslahu ayil muslim wassalatu alaihi in kana balighan wa takfinahu ma lam yakun syahidan aw maqtulan zulman fi qisasin fardun. Para ulama bersepakat bahwa memandikan muslim, mensolati atasnya jika sudah baligh, dan menggafaninya selama dia bukan mati syahid atau terbunuh secara kezaliman di dalam qisas, maka ini hukumnya adalah wajib. Ya, ini hukumnya adalah wajib. Jadi fardu kifayah. Ya, hukumnya wajib. Wajib bagi kaum muslimin untuk memandikan jenazah muslim. Kemudian berdasarkan juga yang disebutkan oleh para ulama dari madhab Asy-Syafi'i, misalkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ghuslul mayyit fardhu kifayah bi ijma'il muslimin, yang artinya memandikan mayit hukumnya fardhu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Fardhu kifayah itu artinya adalah diwajibkan atas kaum muslimin. Jika sebagiannya melaksanakannya,
maka sudah mencukupi, gugur kewajiban atas yang lainnya. Nah, dalil dari hal ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a 'ala an rahilatihi fa waqasathu aw fa awqasathu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbain." Ketika ada seseorang berwukuf di Arafah, lalu dia jatuh dari hewan tunggangannya, yaitu dari ontanya. Kemudian ontanya tersebut menginjaknya, akhirnya dia mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mandikanlah dengan air dan sidr, ya, dan kafankanlah dengan 2 kain ihramnya tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan memandikan jenazah tersebut, menunjukkan akan kewajiban. Dan jika sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya karena sudah terlaksana maksudnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Baik, lebih mengembangkan lagi hukum mengambil upah dari memandikan jenazah. Apa hukum mengambil upah dari memandikan jenazah? Maka jawabannya adalah mengambil upah atas memandikan jenazah boleh menurut pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan ini juga pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa boleh mengambil upah dari memandikan jenazah? Karena upah dari memandikan jenazah adalah upah yang diambil atas jasa bekerja yang dirasakan jasa tersebut oleh orang lain, ya, yang dirasakan jasa tersebut oleh orang lain. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah karena ini merupakan kewajiban bagi seorang mayit diambil dari hartanya atas pengurusan jenazahnya, sebagaimana juga diambil dari hartanya atas pembelian kain kafannya. Jadi boleh diambil dari harta mayit atas pemberian kain kafannya, tidak mengapa, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah ketika memandikan jenazah, wajib hukumnya untuk menutup keburukan jenazah perempuan yang dimandikan. Nah, ini wajib bagi yang memandikan jenazah menutup keburukan apa yang ia lihat dari jenazah tersebut. Dan ini termasuk pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, ya, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kemudian sebab yang kedua, karena menceritakan keburukan apa yang ia lihat dari jenazah yang dimandikannya, ini adalah ghibah. Ini adalah apa? Ghibah. Dan ghibah diharamkan dalam agama Islam, ya. Ghibah diharamkan dalam agama Islam. Kemudian permasalahan yang keempat yang berkaitan dengan memandikan dan hukum memandikan jenazah. Hukum hadir seorang yang tidak diperlukan saat memandikan, apa hukumnya? Dia hadir tapi dia tidak diperlukan,
tidak dihajatkan saat memandikan jenazah? Maka jawabannya adalah dimakruhkan menghadiri jenazah bagi seseorang yang tidak menolong dalam proses pemandiannya dan tidak diperlukan kehadirannya saat pemandian. Ini hukumnya makruh, ya. Dan ini mazhab jumhur, yaitu mazhab mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena dimakruhkan melihat kepada mayit kecuali karena hajat keperluan, ya. Dimakruhkan melihat kepada mayit kecuali karena hajat keperluan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang permasalahan selanjutnya, siapa yang memandikan dan siapa yang tidak memandikan jenazah? Atau saya ulangi, siapa yang memandikan dan siapa yang tidak dimandikan? Siapa yang dimandikan maksud saya, afwan. Siapa yang dimandikan dan siapa yang tidak dimandikan, ya. Yang pertama, hukum memandikan jenazah kafir. Diharamkan atas seorang muslim memandikan jenazah kafir. Dan ini mazhab Maliki, kemudian Hambali, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Imam Ibnu Baz dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13 dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim." Wahai orang beriman, jangan kalian meloyal kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas mereka. Bismillah. Jangan kalian loyal terhadap orang-orang yang Allah murka atas mereka. Sisi pendalilan dari ayat ini disebutkan oleh Al-Buhuti dalam Kashful Qina, anna ghuslal kuffar wa nahwahu tawallin lahu, bahwa memandikan orang-orang kafir dan yang semisalnya adalah bentuk loyal kepada mereka. Ya, ini bentuk loyal kepada mereka. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 84. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih." Dan janganlah kalian mensolati, janganlah engkau mensolati atas salah seorang dari mereka yang meninggal, dan jangan berdiri di atas kuburannya selamanya. Sisi pendalilan dari ayat ini, At-Taubah ayat 84, berkata Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini siapa ini? Ummu Ulwan. Baru nonton saya ya. Ya. Ini tangan kanan ini, Bu. Nah, ini tangan kanan ini. Ini tangan kanan, Bu. Ya. Karena kameranya adalah kamera cermin, jadi seperti seseorang. Saya pakai jam selalu di kanan tuh, ingat saya jam saya. Ya. Ya Ummu Ulwan, ingat. Taib. Sisi pendalilannya adalah idza nuhiya 'anis salati 'alal kafir, jika dilarang salat atas orang kafir, wa hiya a'zamu ma yuf'alu bil mayyit, dan dia adalah sesuatu yang paling besar dilakukan oleh kepada seorang mayit, wa anfa'u ma yakunul mayyit, dan paling bermanfaat dia dilakukan untuk si mayit, fama dunaha min babi aula, maka berarti yang lebih ringan daripada itu lebih utama. Artinya mensolati jenazah kafir saja tidak boleh, apalagi yang lebih ringan daripada mensolati, seperti memandikan, mengkafani, dan seterusnya.
Kemudian juga sisi pendalilan yang lain, li'annahu ta'dhimun lahu tathhirun fa ashbaha as-salata 'alaihi. Memandikan mayit ini adalah bentuk pengagungan si mayit dan bentuk pensucian si mayit. Maka lebih lagi daripada sholat lebih daripada itu. Nah, gitu ya. Sholat lebih daripada itu. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah, karena kafir najis dan seorang yang najis tidak disucikan dengan memandikannya dan tidak terangkat najisnya, ya, dan tidak terangkat najisnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Nah, ini tidak akan terangkat kenajisannya. Meskipun tafsiran ini perlu dilihat dari para ulama, bahwa tafsiran yang dimaksud adalah yaitu najis dalam permasalahan akidah, kotor. Tetapi sebagian ulama memperbolehkan untuk memaknainya demikian. Baik, permasalahan selanjutnya, hukum memandikan orang yang melampaui batas, seperti para pencuri, seperti para pemotong tangan, para pembegal. Apa hukumnya? Ya. Maka jawabannya, para pencuri, para pemotong tangan, para pembegal ini adalah tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati. Jadi pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa demikian? Karena mereka ini tidak keluar dari Islam. Mereka adalah kaum muslimin, meskipun mereka melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu mereka tetap wajib untuk dimandikan. Orang yang melampaui batas, orang yang membegal, yang mencuri, mungkin dia mati karena pencuriannya tersebut, maka tetap wajib dimandikan. Baik. Kemudian selanjutnya, hukum memandikan orang yang mati syahid. Ya, apa hukumnya memandikan orang yang mati syahid? Maka jawabannya, asy-syahid la yughassal. Orang yang mati syahid di medan pertempuran ini tidak dimandikan. Dan ini adalah disebabkan karena mati melawan orang-orang kafir. Ya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Orang yang mati syahid di medan pertempuran tidak dimandikan. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara fi qatl Uhud bidafnihim bidima'in wa lam yusalla alaihim wa lam yughassalu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang terbunuh di peperangan Uhud, mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian yang penuh darah mereka tersebut, tidak disolati atas mereka, tidak dimandikan. Nah, ini para ikhwan. Nah, salah satu sebabnya adalah dijelaskan oleh Al-Mardawai dalam kitab Al-Insaf, li'alla yazula atharul ibadatil matlubi baqa'uha, agar tidak hilang bekas ibadah yang diperintahkan untuk ditetapkan, bekasnya tersebut tidak boleh hilang. Ya.
Kemudian bagaimana kalau seandainya orang yang mati syahid bukan orang yang berperang di medan pertempuran? Seperti misalkan orang yang terbunuh karena kezaliman. Maka orang yang terbunuh karena kezaliman, meskipun dia mati syahid karena mempertahankan nyawa, mempertahankan kehormatan keluarga, mempertahankan kehormatan harta dan seterusnya, maka mereka ini tetap dimandikan. Dan ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Kemudian ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian pendapat yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah dari kerajaan Arab Saudi, bahwa tetap dimandikan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan." Beliau mendaki gunung Uhud. Wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman rajafa bihim. Dan bersama beliau Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka Uhud pun bergerak, ya, bergetar ketika didaki oleh manusia-manusia yang mulia ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, ada orang yang siddiq, dan ada orang yang dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan dari hadis ini adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, "Anna Umar wa Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ghussilu wa sulliya 'alaihim bil ittifaq." Ma kaunihim syuhada'a bil ittifaq. Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu, mereka dimandikan dan disolati atas mereka dengan kesepakatan kaum muslimin, padahal mereka adalah orang-orang yang mati syahid dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, mereka tetap dimandikan dan disolati. Begitu juga yang meninggal karena penyakit perut, meninggal karena penyakit ta'un, meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan, ini semua syahid dan tetap dimandikan. Ya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ini dalilnya. Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ah matat fi nifasha faqama 'alaiha wasataha. Aku salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang mensolati jenazah perempuan yang meninggal karena nifas, karena beliau meninggal karena melahirkan. Dan ini mati syahid. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di tengah-tengah jenazah perempuan tersebut. Nah, dan ya, para ikhwan yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Majmu', "Asy-syuhada'u alladziina lam yamutu bisababi harbil kuffar kal mabtun wal mat'un wal ghariq wa sahibul hadam wal gharib wal maitah fi at-talq wa man qatalahu muslimun aw dhimmiyun aw mata fi ghairi halil qital wa shibhihim fa haula'i yughassalun wa yusalla 'alaihim bila khilaf." Orang-orang yang mati syahid, yang mati bukan disebabkan karena memerangi orang-orang kafir, seperti orang yang mati karena penyakit perut, ya termasuk di dalamnya adalah orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena penyakit ta'un, tenggelam kemudian tertimpa runtuhan, orang yang mati karena tersesat, orang yang mati karena dibunuh oleh seorang muslim atau orang kafir yang zimmi, atau mati bukan dalam peperangan dan yang semisalnya, maka mereka ini seluruhnya dimandikan, disolati atas mereka tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Nah, baik, hukum memandikan
bayi yang keguguran, maka memandikan bayi yang keguguran jika bayi tersebut sudah istahal. Istahal di sini maksudnya adalah menangis, meraung, ya, menangis dan meraung. Jadi ketika gugur dia itu menangis kemudian meninggal gitu ya. Nah, ini wajib hukumnya ya berdasarkan ijma'. Wajib hukumnya berdasarkan ijma' yang dinukil oleh para ulama, di antaranya Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Hawil Kabir, wa hadza kama qala la yakhlu halun as-siqti min ahadi amrayn imma an yastahilla sarikhan aw yasquta mayitan fa in istahalla sarikhan ghussila wa kuffina wa sulli alaihi wa dufin wa bihi qala kafatul fuqaha. Bayi yang keguguran itu antara dua keadaan. Apabila dia keluar dalam keadaan menangis atau keluar dalam keadaan sudah mati. Jika keluar dalam keadaan menangis kemudian mati, maka dimandikan, dikafani, disolati atasnya, ya. Dan ini adalah perkataan seluruh para ahli fikih. Nah, seperti itu ya. Taib, berarti kalau seandainya bayi yang keguguran tersebut dia tidak menangis saat keluar lalu mati, ya, maka perhatikan, kalau seandainya belum 4 bulan, ini keluar keguguran belum 4 bulan, maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas para ulama tidak dimandikan belum 4 bulan. Jika bayi keguguran belum 4 bulan dan jika tidak keluar dalam keadaan menangis. Ini mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan salah satu riwayat yang jelas dari mazhab Hanafi, dan dinukilkan ijma' atasnya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Fa amma man lam yati lahu 4 ashhur fa innahu la yughassal wa la yusalla alayhi wa yulaffi khirqah wa yudfan wa la na'lamu fihi khilafan. Adapun yang bayi yang keguguran belum berumur 4 bulan, tidak dimandikan, tidak disolati atasnya, dan dilipati kain lalu dikuburkan, dan tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini, ya. Taib, kalau seandainya bayi keguguran dan tidak menangis ketika dikeluarkan padahal sudah lewat 4 bulan, maka para ulama mengatakan dimandikan, ya, dimandikan kalau seandainya sudah 4 bulan lebih. Dan ini adalah madhab yang sahih dari madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan ini pendapat pilihan dari Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Li'annahu nasamah nufikha fihi ruh fayughassal. Karena dia adalah seseorang yang sudah jadi manusia, yang sudah ditiupkan ruh padanya, sudah ditiupkan ruh padanya. Nah, ini perkara yang berkaitan dengan siapa yang dimandikan, siapa yang tidak dimandikan. Baik, sekarang perkara yang berkaitan dengan siapa yang memandikan. Nah, ya. Ini juga panjang. Siapa yang memandikan? Yang paling patut untuk memandikan mayit siapa? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya mayitnya laki-laki, maka yang paling patut memandikan si mayit laki-laki ini adalah yang diwasiatkan oleh si mayit. Yang diwasiatkan oleh si mayit. Nah, jadi kalau seandainya ibu meninggal atau suami ibu meninggal ataupun keluarga meninggal laki-laki, maka dia berwasiat siapa? Nah, yang diwasiati itu yang paling patut untuk memandikan. Ya. Kemudian baru setelahnya bapaknya.
kemudian kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, baru setelahnya kerabat paling terdekat, kerabat paling terdekatnya lagi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mazhab Hambali. Dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang demikian ini kenapa? Karena itu hak si mayit, ya. Maka si mayit ketika berwasiat maka didahulukan wasiatnya tersebut, ya. Didahulukan wasiat tersebut. Karena mungkin mayit mempunyai inisiatif bahwa jangan sampai ada yang melihat dari hal-hal yang tidak disukainya oleh orang lain untuk melihatnya. Jadi mayit melihat bahwa mayit berinisiatif bahwa yang memandikan saya adalah si fulan saja, ya, si fulan saja, karena saya tidak ingin ada yang melihat sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya untuk dilihat oleh orang lain. Ya, ini para ikhwan. Nah, itu jadi batasannya, jadi urutannya itu ya. Pertama yang diwasiati, lalu bapaknya, lalu kakeknya, lalu anaknya. Lalu kemudian orang-orang yang lebih dekat, baru kemudian yang lebih jauh. Kalau tidak ada. Kalau seandainya mayitnya adalah perempuan bagaimana? Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Siapa yang lebih yang lebih prioritas untuk memandikan si mayit? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang paling berhak dan paling utama memandikan si mayit adalah para perempuan. Baru setelah itu suaminya, jika si mayit ini yang perempuan ini sudah menikah, ya. Jadi suami malah yang kedua gitu. Jadi kalau seandainya ada para perempuan memandikan, maka itu lebih diutamakan. Baru setelah itu suaminya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah yang paling utama memandikan si jenazah perempuan ini adalah suaminya. Kemudian baru para perempuan. Suaminya, baru para perempuan. Dan ini mazhab Maliki dan salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, ya. Kenapa demikian? Karena suami berhak melihat apa saja dari istrinya yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya, demikian. Nah, ini khilaf di antara ulama, ya, khilaf di antara ulama dalam hal ini. Taib. Kemudian hukum suami memandikan istrinya. Maka jawabannya adalah, atau sebaliknya ya, hukum istri memandikan suaminya. Hukum istri memandikan suaminya, maka ini boleh sang istri memandikan suaminya jika sang suami wafat, ya. Dan ini berdasarkan ijma'. Saya bacakan ijma' beberapa yang dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i, wa ajma'u anna laha ghusla zawjiha. Dan para ulama bersepakat bahwa perempuan berhak memandikan suaminya. Ya, ini ijma', berdasarkan ijma', ya. Begitu juga suami boleh memandikan istrinya. Dalilnya dan ini adalah pendapat jumhur mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini adalah perkataan sebagian ulama salaf dan juga dinukilkan ijma' atasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-mar'ah yughassiluha zawjuha idza matat. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perempuan dimandikan oleh suaminya jika sang perempuan ini meninggal. Wa hiya tughassiluhu qiyasan wa bighasli Asma li Abi Bakar. Dan begitu juga seorang istri boleh memandikan suaminya
sebagai bentuk analogi dari seorang suami berhak memandikan suami istrinya. Ya. Dan ini seperti Asma binti Umais memandikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq Asma binti Umais memandikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib memandikan Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak bagaimana? Ibu dimandikan oleh anak laki-lakinya. Nah, ini haram hukumnya. Ibu dimandikan oleh anak laki-lakinya dan anak laki-lakinya melakukan dosa besar. Anak laki-lakinya melakukan dosa besar. Kenapa demikian? Karena memegang aurat sang ibu dan melihat aurat sang ibu. Begitu juga seorang anak perempuan tidak memandikan bapaknya. Kenapa? Karena akan memegang aurat sang bapak dan melihat aurat sang bapak. Ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Taib. Sekarang kalau seandainya perempuan memandikan jenazah bayi laki-laki atau anak kecil laki-laki, maka jawabannya adalah boleh. Perempuan dewasa memandikan bayi laki-laki, ya, anak kecil laki-laki yang belum baligh boleh, ya. Dan itu berdasarkan ijma', ya, berdasarkan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian boleh seorang laki-laki memandikan jenazah anak kecil perempuan, boleh, ya. Terutama anak kecil perempuan yang la tushtaha, tidak diminati. Maksudnya tidak diminati itu belum disyahwati untuk dilihat, gitu ya, belum disyahwati. Maka ini diperbolehkan, ya, ini diperbolehkan. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena para ulama mengatakan li'anna hukmal aurah ghairu thabit fi haqqi as-saghirah allati la tushtaha. Karena hukum aurat ini tidak tetap bagi seseorang yang masih kecil, yang tidak disyahwati untuk dinikmati. Nah, seperti itu, ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wanita yang meninggal di antara laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Ya, ada wanita yang meninggal di antara laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Laki-lakinya bukan mahram. Bagaimana itu? Maka jawabannya adalah jika seorang wanita meninggal di antara laki-laki yang bukan mahram, atau seorang laki-laki meninggal di antara para perempuan yang bukan mahramnya, dan tidak ada seorang yang boleh memandikannya atau memandikan si laki-laki atau memandikan si perempuan tersebut, maka kedua jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan. Dan ini adalah madhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf. Kenapa? Ilhaqan li faqdil ghasil bi faqdil ma'. Ini dianalogikan seperti orang yang kehilangan air, maka dia ditayamumkan, ya, karena juga tidak ada yang memandikan. Karena tidak ada air, maka ditayamumkan. Sebagaimana tidak ada karena tidak ada yang memandikan, maka ditayamumkan. Sebagaimana tidak ada air, ya, sebagaimana tidak ada air. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu kebalikan tadi, hukum orang kafir memandikan jenazah orang muslim, maka haram hukumnya, tidak sah
orang kafir memandikan jenazah orang muslim, dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Kenapa? Karena memandikan mayit itu adalah ibadah, dan kafir bukan orang yang berhak untuk beribadah. Nah, itu perihal memandikan jenazah, ya. Taib. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sifat memandikan? Nah, ini semestinya harus ada apanya, Bu? Harus ada prakteknya, ya. Tapi kita sebutkan dulu ya untuk sifat-sifatnya. Nanti mungkin ada prakteknya nanti. Ya. Ibu ngelihat aja yang dipraktekkan, laki-laki, enggak perempuan, Bu. Ya. Kita materinya dulu. Sifat memandikan mayit. Yang pertama, melepaskan pakaian dari si mayit. Disunnahkan melepaskan pakaian dari si mayit. Dan ini adalah pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Lamma aradu ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi kama nujarridu al-mautana am nughassiluhu alaihi thiyabuh." Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ingin memandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat berkata, "Demi Allah, kami tidak mengetahui apakah kita melepaskan pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita melepaskan pakaian jenazah kita, atau kita memandikannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai pakaiannya." Nah, sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melepaskan pakaian yang dipakai oleh jenazah untuk dimandikan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sisi pendalilannya. Sisi pendalilan yang kedua adalah kalau dilepaskan pakaian, maka ini lebih mudah untuk memandikannya. Yang ketiga, lebih dalam pembersihan pada tubuhnya, ya. Ini para ikhwah. Kemudian yang keempat, lebih terjaga dari najis-najis yang mungkin saat dimandikan keluar. Nah, itu makanya disunnahkan melepaskan pakaian jenazah ketika memandikannya. Baik. Yang kedua adalah menutup aurat jenazah. Wajib menutup aurat jenazah ketika mau memandikannya, dan tidak diperbolehkan melihat kepada auratnya. Ya, baik laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, tidak boleh ya terbuka auratnya, dan ini kehormatan seorang muslim. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajul ila auratir rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah." Tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki, tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan. Aurat lelaki yaitu kubul dan dubur. Aurat perempuan yaitu adalah kubul dan duburnya. Ya, dan dianjurkan juga untuk menutup payudaranya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian para ikhwah, permasalahan yang ketiga yaitu menekan perut si mayit saat mau memandikan. Menekan perut si mayit. Ya. Dengan cara bagaimana? Menekannya dengan halus dan pelan. Ya. Ini tujuannya adalah agar keluar apa saja yang ada dalam perut si mayit dari najis-najis tersebut, sehingga tidak keluar setelah pemandian yang mengotori jenazah dan juga kain kafan. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Caranya bagaimana? Caranya tangan yang memandikan ini dipasangi sarung tangan. Lalu kemudian dia memijat dengan pelan, penuh kasih sayang, penuh penghormatan dan menjaga wibawa si mayit. Ya. Kemudian juga agar tidak menyentuh langsung kemaluan si mayit. Karena menyentuh langsung kemaluan si mayit, sebagaimana melihatnya haram, menyentuhnya juga lebih utama untuk diharamkan. Kemudian setelah itu, permasalahan yang selanjutnya adalah berniat memandikan. Apakah wajib berniat memandikan? Jawabannya tidak wajib niat di dalam memandikan si mayit. Dan inilah pendapat jumhur. Kenapa? Karena maksud daripada memandikan adalah membersihkan. Maka persis seperti orang mandi jenazah, tidak wajib niat di dalam memandikan si mayit. Yang penting bersih, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan atau mengusap gigi si mayit dan juga lubang hidung si mayit dan membersihkannya. Dianjurkan mengusap gigi si mayit dan membersihkan lubang hidungnya. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dalilnya adalah Ummu Atiyah Nusaibah. Nah, ini bagus, nama anak perempuan namanya Nusaibah atau Nusaibah. Ya. Nusaibah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW berkata kepada para perempuan ketika memandikan jenazah memandikan jenazah anak perempuannya, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'i al-wudu' minha. Mulailah bagian-bagian kanan saat memandikan dari anak perempuan tersebut dan tempat-tempat wudu dari anak perempuan tersebut. Nah, termasuk di dalamnya adalah membersihkan mulut, karena kita diperintahkan untuk bersiwak saat berwudu, kemudian juga melakukan istinsyaq atau berkumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke hidung. Ya, ini dianjurkan. Tujuannya apa? Agar menghilangkan sesuatu yang dibenci baunya dan juga dibenci dilihatnya. Pokoknya agar terlihat si mayit itu dalam keadaan baik, itu sangat dianjurkan bagi siapa yang memandikannya. Nah, kemudian selanjutnya mewudukan si mayit. Disunahkan untuk mewudukan si mayit pada awal-awal pemandiannya, seperti seseorang wudu saat berhadas. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Dalilnya tadi, dalil Ummu Atiyah ya Nusaibah radhiyallahu anha. Nah, ini para ikhwah. Kemudian selanjutnya adalah memandikan mayit dengan air sidr. Ya, dengan air sidr. Sidr untuk saat sekarang ini sidr sudah sudah ada yang diolah gitu ya. Jadi daun sidr tersebut ya dipetik, kemudian setelah itu diolah dan akhirnya dijual. Alhamdulillah sekarang sudah ada itu ya. Dan seperti ini bentuknya beberapa pohon dan daun dari sidr itu. Saya di rumah di Banjarmasin ada ibu saya rahimahullah yang menanamnya. Ya. Nah, ini contohnya daun sidrnya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini sudah
diolah gitu ya, sudah jadi bubuk, kemudian dimasukkan saja ke dalam air, lalu diaduk ya, diaduk. Nah, kemudian para ikhwah, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Al-Albani, kemudian juga fatwa dari Al-Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah, mereka mengatakan boleh istikhdamus sabun fi ghuslil mayit aw ma yaqumu maqama fi tanzib. Boleh memakai sabun kalau di zaman sekarang sebagai gantian dari air sidr. Ya, boleh. Ya, atau apa yang semakna dengan sabun dan air sidr. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Nabi yang jatuh dari ontanya dan diinjak oleh ontanya, ya, yaitu irsiluhu bima'in wasidr wa albisuhu thawbaihi, yang artinya mandikanlah ia dengan air dan sidr, dan pakaikanlah dengan 2 kain ihramnya tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ummu Atiyah Al-Ansariyah bercerita, dakhala alaina Rasulullah SAW hina tuwfiyat ibnatuh. Rasul SAW menemui kami saat anak perempuannya meninggal. Kemudian Rasul SAW bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aitunna dhalik." Mandikan sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih baik, lebih daripada itu jika kalian menganggap perlu. Bima'in wasidr, dengan air dan campuran sidr. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adhinnini. Kemudian di akhir adalah dengan air kapur barus gitu ya, atau sesuatu dari kapur barus. Kalau sudah selesai maka beritahukan kepadaku. Nah, ini tujuannya semuanya apa? Dengan air dicampur air sidr. Nanti kan ada beberapa, berarti itu ada beberapa air ya. Air biasa 1 baskom, air biasa dicampur sidr 1 baskom, kemudian air biasa dicampur dengan kapur barus 1 baskom. Berarti 3 situ. Ada 3 air. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu membasuh, wajib membasuh seluruh badan mayit. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4, ya. Kemudian yang kedua adalah memulai bagian tangan saat membasuhnya. Disunnahkan membasuh jenazah mayit dimulai dari bagian tangan, bagian kanan maksud saya, ya, dari mulai rambut, kepala, kemudian tubuh, tangan, kemudian kaki, kanan semuanya dulu, ya, depan kanan, belakang kanan, baru setelah itu depan kiri, belakang kiri, nah, gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ibda bimaya miniha, mulailah dari bagian-bagian kanannya. Kemudian setelah itu memandikannya dalam jumlah yang ganjil. Jadi pemandian pertama 1 kali, lalu 2, 3, ya, dalam jumlah yang ganjil. Dianjurkan memandikan mayit dalam jumlah yang ganjil. Dan ini berdasarkan mazhab fikih yang 4 dan juga ijma' yang dinukil oleh para ulama rahimahumullah taala, di antaranya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa min thamma dhahaba al-Kufiyun wa ahlu dhahir wal Muzani ila ijabi thalath. Dan dari hal ini disebutkan bahwa ulama dari mazhab ulama Kufah, kemudian juga ulama zahir dan juga Imam Al-Muzani mewajibkan untuk 3, yaitu dalam jumlah yang ganjil. Dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat Bukhari Muslim
igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik. Dalam riwayat yang lain, igsilnaha witran thalathan aw khamsan. Mandikan anak perempuan tersebut 3 atau 5. Dalam riwayat yang lain, mandikan dalam jumlah yang ganjil 3 atau 5. Gitu ya. Kemudian para ikhwah, memotong kuku si mayit, dan kalau seandainya dia laki-laki, menipiskan kumisnya. Nah, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah. Ada yang menganjurkan bahwa kuku dipotong dan kumis dipendekkan. Dan ini adalah mazhab Hambali, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari ulama salaf. Dan Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin memilih pendapat ini. Dia anjurkan untuk memotong kukunya dan menipiskan kumisnya, karena ini termasuk fitrah dari fitrah manusia, dan kita lebih condong kepada pendapat ini. Di sana ada ulama yang mengatakan makruh untuk dipotong kukunya kemudian ditipiskan kumisnya. Kenapa? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena si mayit tidak pantas untuk didandani, kata mereka seperti itu. Tapi pendapat yang dikuatkan adalah bahwa dianjurkan untuk dipotong kukunya, ditipiskan kumisnya, ya. Nah, sebagaimana kesunahan itu dilakukan saat hidupnya. Kemudian mencukur bulu kemaluannya bagaimana? Maka diharamkan mencukur bulu kemaluan jenazah. Ya, diharamkan mencukur bulu kemaluan jenazah. Dan ini adalah mazhab Hambali, karena di dalamnya akan melihat kepada kemaluan tersebut dan memegang kemaluan tersebut, dan ini diharamkan. Nah, kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya juga adalah permasalahan menghanduki jenazah setelah dimandikan. Dianjurkan untuk mengeringkan jenazah dengan handuk, ya, setelah dimandikan. Kenapa? Karena itu termasuk kesempurnaan saat mandi orang yang masih hidup, maka dilakukan pula saat mandi orang yang sudah meninggal. Ya, kemudian alasan yang kedua adalah kalau seandainya tetap basah, maka akan membasahi kain kafan nantinya. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau perempuan dianjurkan untuk melepaskan ikatan rambut jenazah perempuan, ya, melepaskan ikatan rambut jenazah perempuan, dan dibolehkan untuk dikepang menjadi 3 kepang. Ya, setelah dimandikan kemudian dilepaskan dulu, baru setelah itu dikepang. Jadi 3 kepang. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, sebagaimana yang terjadi pada ketika Ummu Atiyah memandikan salah seorang anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhaffarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha. Kami kepang rambutnya menjadi 3 kepang dan kita letakkan di belakang. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memandikan seorang al-khuntha al-mushkil? Nah, apa ini khuntha al-mushkil? Yaitu dia laki-laki tapi kemaluannya bermasalah. Ada 2 kemaluan. Ini namanya khuntha mushkil. Ada 2 kemaluan, ya, kemaluan laki-lakinya dan kemaluan perempuannya. Ini namanya khuntha mushkil. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, selama hidupnya manusia seperti ini bagaimana? Maka saya pernah mendapati orang yang mengaku seperti ini kemudian bercerita. Saya bilang, dari sisi fisik antum condong kemana? Ke laki-laki Ustaz, karena ada kumis, kemudian badan saya itu ada ototnya. Maka saya katakan berarti antum condongnya ke laki-laki. Maka jadilah laki-laki dan jangan jadi bencong.
dan jangan jadi wadam, dan jangan jadi gay. Jadilah laki-laki. Ya. Kalau seandainya ada perempuan, kemaluannya perempuan, tetapi ada semacam zakarnya muncul sedikit gitu. Nah, ini ujiannya. Lalu kalau mati, bagaimana sikap kaum muslimin? Maka jawabannya adalah ditayamumkan dan tidak dimandikan. Ya, ditayamumkan dan tidak dimandikan. Karena siapa yang memandikan gitu? Ya, karena dia tidak diketahui laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau laki-laki kan otomatis yang memandikan laki-laki bukan perempuan. Tapi dia ada kemaluan perempuannya. Nah, kalau perempuan tetapi dia ada kemaluan laki-lakinya, maka akhirnya ditayamumkan saja. Karena tidak dimungkinkan untuk dimandikan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika keluar dari mayit najis setelah dimandikan, bagaimana? Kencingnya, mohon maaf tahinya, ya, keluar dari si mayit setelah dimandikan sebelum dikafani, maka wajib membasuh najis tadi dan tidak diulangi mandinya. Pemandiannya tidak diulangi. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Kenapa? Karena sudah selesai pemandiannya, ya, maka gugur kewajiban untuk memandikannya. Ya. Kemudian yang keluar dari najis tersebut cukup dibersihkan saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak diperlukan untuk diulangi wudunya. Pokoknya dibersihkan kotorannya saja selesai. Ya, dibersihkan kotorannya saja selesai. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum mandi bagi orang yang memandikan. Dianjurkan mandi bagi siapa yang memandikan jenazah dengan kesepakatan para ulama mazhab fikih yang 4 berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bazzar bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Ini perkataan Abu Hurairah, bukan hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis mauquf. Ya, siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Kemudian juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, "Kunna nughassilul mayyita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Kita sering memandikan mayit. Ada di antara kita yang mandi setelah memandikan, ada di antara kita yang tidak mandi setelah memandikan. Nah, jadi dianjurkan saja, tidak diwajibkan. Cukup sudah itu Ibu. Silahkan jika ada ingin bertanya, mohon dibuka pintunya biar saya mendengar. Bolehkah anggota badan yang untuk sujud pada saat mengkafani jenazah dikasih minyak wangi, Ustaz? Maka jawabannya tidak ada dalil khusus. Tetapi kalau dikatakan boleh atau tidak, maka jawabannya adalah boleh saja. Pokoknya bagaimana si jenazah itu terlihat baik dan bagus. Jangan sampai ada pengkhususan dan jangan sampai juga ada terlihat keburukannya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika yang meninggal itu bukan meninggal karena peperangan tetapi meninggal karena Covid? Maka jawabannya adalah tetap dimandikan, disolati, ya. Dan yang meninggal karena Covid, kita berdoa kepada Allah semoga termasuk daripada mati syahid. Ucapkan amin. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang kafir yang meninggal itu adalah ayahnya atau ibunya? Apakah anaknya atau saudaranya juga tidak boleh mandikan jika anaknya anak atau saudaranya muslim? Tidak boleh, tetap enggak boleh. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, enggak boleh. Nah.
Apa hukumnya jika anak laki-laki yang belum balik memandikan ibunya dan bapaknya? Maka jawabannya yang memandikan mayit adalah seorang muslim yang baligh, dianjurkan yang baligh. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan hak-hak pemandiannya. Ya, wallahu a'lam. Apa hukumnya saudara kandung laki-laki yang sudah balik atau belum balik memandikan saudara perempuannya, baik perempuan ini sudah balik atau belum? Tidak boleh. Tidak boleh memandikan perempuan kecuali perempuan, kecuali lakinya atau suaminya. Tidak boleh memandikan laki-laki kecuali laki-laki, kecuali istrinya. Wallahu a'lam. Apa hukumnya anak tidak sholat memandikan jenazah? Tidak sholat kafir, dan yang kafir tidak boleh memandikan jenazah. Nah. Kalau saya tinggal dengan bibi yang Nasrani, kalau beliau meninggal, siapa yang ngurus jenazahnya? Beliau tidak menikah, tidak ada keluarga selain kami. Maka jawabannya tadi, ya, suruh orang kafir yang memandikannya. Tidak boleh kita memandikannya. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika kerabat yang beragama Nasrani meninggal? Sudah kita sebutkan tadi. Jika laki-laki memiliki dua kemaluan tapi condong ke sifat wanitanya, maka dimandikan oleh siapa? Sudah kita jawab. Apa tadi jawabannya, Bu? Ditayamumkan. Apakah suami atau istri yang memandikan jenazah, pasangannya tetap tidak boleh melihat auratnya? Maka jawabannya boleh. Kalau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya boleh. Ya, tidak mengapa ini. Ya, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kita ingin prakteknya nanti aja, Bu. Kalau sudah selesai semuanya, ya, sampai kepada sampai kepada nanti membereskan rambut kepala jenazah wanita. Nanti baru setelah itu praktek nanti. Silakan, Ibu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Sekarang kita sudah tahu hukumnya. Maka tidak boleh anak laki-laki melihat aurat, memegang aurat ibunya. Kita sudah tahu hukumnya. Adapun yang sudah lewat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah anak laki-laki tersebut. Ya. Seperti itu. Nah, lalu Ustadz, kalau kejadian lagi bagaimana? Anak laki-laki ingin merawat ibunya, maka anak laki-laki silahkan merawat ibunya, tetapi tidak boleh memegang aurat ibunya, tidak boleh melihat aurat ibunya. Dan itu bukan sebuah kebaktian, itu malah kedurhakaan, mohon maaf. Ya, itu sebuah kedurhakaan, tidak boleh. Apalagi kalau seandainya ada perempuan-perempuan yang bisa mengurusnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, namun, iya mahram, tetapi kan mahram tidak, seorang laki-laki tidak boleh, seorang anak tidak boleh melihat aurat ibunya. Itu kedurhakaan itu, Ibu. Iya,
Tidak boleh, Ibu. Tidak boleh. Makanya ini banyak yang tidak mengetahui hukumnya, ya. Maka harus diberitahukan dengan pelan-pelan. Mereka mungkin nanti mengira bahwa ini ajaran dakwah sunnah malah membuat orang tidak berbakti pada orang tua. Enggak. Makanya sama seperti kita lihat dan hidup dengan yang lain. Iya, Ibu. Walau sudah tua, tidak boleh melihat aurat orang tua. Itu durhaka itu, Ibu. Ya, kedurhakaan. Kita berbicara tentang hukum, ya. Kita berbicara tentang perbuatan. Adapun orangnya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima amal ibadahnya. Tapi sebuah perbuatan kedurhakaan, anak adalah memegang aurat perempuan, aurat ibundanya, melihat aurat ibundanya, enggak boleh. Ini tidak boleh. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam ayat Al-Quran, kita jangankan melihat, kita harus minta izin kepada orang tua kalau seandainya kita ingin memasuki kamarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Thalathu auratin lakum." 3 aurat yang kalian harus minta izin ketika kalian memasukinya. Di antaranya disebutkan dalam surat An-Nur. Ya, ini jangan heran, karena herannya mungkin karena sebelumnya belum tahu. Mungkin herannya di situ, ya. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum 3 marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita kalian yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh. Nah, sekarang gini aja, Bu, ketika ibu masih hidup, anak ibu masuk sedangkan ibu tidak memakai celana dalam, boleh enggak? Hah? Tidak boleh, itu sebuah kedurhakaan. Jangan bawa perasaan dalam hal ini. Ini kan ingin berbakti, Ustaz. Bukan urusan ingin berbakti. Akan tetapi, ya, ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Aurat-aurat yang besar, ya, Bu, ya. Aurat-aurat yang besar, yaitu kubul dan dubur, itu nggak boleh. Payudara juga nggak boleh untuk anak laki-lakinya. Kalau anak perempuannya nggak jadi masalah. Apa ada sunnahnya mencium kening mayit, dan apakah ada larangan jika mencium keningnya tidak boleh meneteskan air mata? Apa ada larangannya? Gini, Ibu, mencium kening bukan sunnah, akan tetapi boleh, gitu ya. Bahasanya itu boleh. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan itu sunnah, lalu yang tidak melakukannya kemudian dikatakan dia telah meninggalkan sunnah. Tidak, ya. Kemudian apakah kalau mencium keningnya kemudian tidak boleh tertetes air matanya? Apakah dia berdosa ataukah air matanya najis kena jenazah? Enggak, bukan gitu permasalahannya. Tetapi, ya, tidak boleh terlalu berlebihan meratapi jenazah. Itu maksudnya. Wallahu alam. Sama, Bu, itu durhaka itu, Ibu. Kedurhakaan. Saya tidak menganggap bahwa anak yang laki-laki yang mengurus ibunya itu durhaka, tidak. Saya membicarakan kelakuan itu kedurhakaan. Tidak boleh juga, Ibu. Tidak boleh. Tadi sudah kita batasi bahwasanya seorang perempuan dimandikan oleh para perempuan kecuali suaminya. Itu saja batasannya. Selainnya nggak ada lagi. Seorang lelaki tidak boleh dimandikan kecuali oleh para lelaki, kecuali istrinya. Itu saja batasannya. Tidak ada yang lain-lain lagi. Wallahu a'lam. Kemudian, Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah suami atau istri yang memandikan jenazah pasangannya tetap tidak boleh melihat? Boleh ini melihat auratnya, sudah kita jawab tadi.
Nah, ada yang lain? Ustaz, kalau kain kafan ini 5 helai atau 3 helai yang disunahkan? Kenapa Ibu? Kain kafan 5 helai atau 3 helai? Nanti Ibu. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Dan saya sangat berharap harus ada praktek. Setuju nggak Bu? Ya, nanti kita akan praktekkan. Saya nanti berharap ada barang-barangnya semuanya. Dan saya praktekkan di depan ibu-ibu tapi pakai hijab. Saya berhijab, ibu-ibu melihat TV saja. Iya Ibu, insya Allah. Nah, taib, saya sambil makan nih, belum makan siang Bu. Nah, silakan Bu. Ustaz, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tua ibu dengan anak muda, anaknya sendiri tapi sudah berumur juga. Ini satu ruangan, satu kamar, satu tempat tidur. Ulangi Bu pertanyaannya, mohon maaf. Jadi seorang ibu dengan anak remaja. Iya, iya. Kenapa Bu sampai tidur? Karena keadaan rumah menyelesaikan. Karena ada yang ada tidak ada. Baik. Jika memang itu tidak ada solusi lain, maka si laki-laki wajib menjaga pandangannya, menjaga kehormatan ibundanya. Hati-hati Bu, banyak syaitan itu. Ya, banyak syaitan. Jangankan antara anak dengan ibu, antara saudara dengan saudarinya saja, Rasulullah SAW bersabda, "Wa farriqu bainahum fil madhaji'." Pisahkan antara mereka yang sudah berumur 10 tahun di dalam ranjangnya, tidak boleh nyatu. Maka jika satu kamar, tidak boleh si anak satu ranjang, harus dijauhi. Mana mungkin Ustaz saya macam-macam sama ibu saya. Jangan bicara mana mungkin. Syaitan itu licik. Ya, syaitan itu licik. Maka hati-hati. Kalau memang tidak bisa mencari kamar, tidak ada kamar sama sekali. Misalkan kamarnya cuma sini, rumahnya cuma sebesar ruangan ini saja. Di situ dia makan, situ dia tidur, di situ dia masak, ya. Maka pada saat itu dia harus menjaga pandangan, menjaga adab, menjaga kehormatan ibundanya. Ya, hati-hati karena melihat aurat ibunda bagi seorang yang sudah baligh, maka ini adalah kedurhakaan. Wallahu a'lam. Seperti kalau beliau Ustaz, misalnya seorang ibu sama anaknya berangkat sekarang berdua Ustaz. Gimana Ustaz? Umroh. Ya. Iya, kalau seandainya umroh, maka perhatikan tadi adab-adabnya. Jangan sampai ibunya lagi ganti baju, kemudian seenaknya saja dia nonton ibundanya. Ini kedurhakaan. Dia harus keluar itu. Harus keluar saat ibundanya ganti baju, masuk lagi kalau sudah selesai, dan seterusnya. Kalau sekamar dalam keadaan darurat tidak mengapa, asalkan dia menjaga adab-adabnya tadi. Wallahu a'lam. Ayo yang bertanya itu dulu. Yang bertanya ada lagi yang bertanya? Ya. Ya, silakan. Silakan Ibu. Mohon maaf saya sambil makan. Ustaz menanya, kalau misalnya kita berobat dan punya laki-laki itu boleh atau tidak? Mohon maaf Bu, kurang jelas. Kalau berobat, dokternya Oh ya. Kalau berobat, maka usahakan Ibu kalau berobat dokternya dokter perempuan, terutama kalau seandainya Ibu diperiksa tubuhnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seseorang tertancap paku di kepalanya dari besi itu lebih ringan dibandingkan dia menyentuh perempuan atau laki-laki yang tidak halal untuknya. Kalau seandainya ada pilihan dokter perempuan, maka mereka yang lebih wajib kita datangi. Ustaz, kadang-kadang dokter perempuannya itu enggak enggak manjur Ustaz. Ya, maka ya bersabar dengan hal itu.
Cari dokter perempuan yang memang dia diharapkan memberikan diagnosa dan dosis obat yang cocok bagi kita. Wallahu a'lam. Tiba-tiba apa? Iya, kita minta dokter perempuan kalau begitu. Pokoknya jangan pernah berhadapan dengan lawan jenis kecuali dalam keadaan sangat-sangat darurat. Apa maksudnya sangat darurat? Kalau ibu mati baru, ya, nggak ada lagi nih dokter perempuan. Kalau nggak diurus oleh si laki-laki ini, si dokter laki-laki ini mati, nah baru itu namanya darurat. Atau cacat, itu namanya darurat. Selama masih bisa memilih dokter perempuan, pilihlah dokter perempuan, wajib hukumnya itu. Wallahu alam. Dan saya punya kawan-kawan dokter laki-laki, ya. Maka yang seperti ini, kalau pak dokternya memang tidak bisa menolak dia. Kalau ada pasien perempuan mau berobat, pak dokternya tidak bisa menolak. Ya, ini tidak mengapa asalkan pak dokternya ditemani mahram oleh perempuan tersebut, tidak melihat kecuali yang perlu dilihat saat pemeriksaan dan seterusnya. Ini beda hal dengan si dokternya, ya. Kalau kalau pasiennya bisa memilih dia. Nah. Nah. Ada seorang ibu yang meninggal dunia, kemudian dimandikan oleh anak-anak perempuannya. Setelah pemandian selesai, itu anak laki-lakinya itu dimandikan, tapi posisi orang tua itu sudah ditutupi, Ustaz. Gitu, mereka yang dimandikan terakhir kalinya itu gimana, Ustaz? Tidak boleh, Bu. Sudahlah, enggak usah nyari-nyari alasan deh. Ya, soalnya saya pernah melihat seperti itu, Ustaz. Iya, enggak boleh, Bu, enggak boleh. Ya. Saya paham betul ini adalah sesuatu yang baru mungkin di tengah ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Tetapi itulah hukumnya, enggak boleh. Ya. Nah. Kalau seandainya boleh, Bu, niscaya anak-anak para sahabat sudah memandikan ibundanya. Mereka lebih berbakti kepada kedua orang tua mereka daripada kita. Nah. Silakan. Kalau sudah terjadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau kami tidak tahu. Sesuatu yang tidak diketahui, maka itu ma'fuun anhu di dalam agama Islam. Makanya saya katakan tadi kan, sekarang kita sudah tahu hukumnya, jangan sampai terulang. Ajari anak-anak dari sekarang itu. Makanya ibu saya pesan, ibu-ibu nih Sabtu ini, ya, Sabtu siang kajian. Kalau anak-anak Anda nggak sekolah, ini kan khusus kajian perempuan nih, fikih wanita. Mereka jangan sampai kita mengulangi kehidupan yang keliru dari kita kepada anak-anak kita, anak-anak perempuan kita ajak ke sini untuk ngaji. Betul apa betul? Ya, jangan sampai ibu kan mengenal dakwah ini, mengenal majelis ilmu ini baru umur 30-an, 40-an, ada yang umur 50-an, ada yang sudah cucu 5 baru kenal dakwah. Ya. Sudah ubanan. Apakah kita anak perempuan kita mau seperti itu? Jangan. Nah, makanya kalau ada anak-anak perempuan yang tidak sekolah, tidak di pesantren, ajak mereka ke sini, ikut, suruh ikut. Sedikit memaksa nggak apa-apa, itu untuk kebaikan mereka. Lihat pentingnya hukum ini sekarang. Ya, sedangkan ibu mungkin di rumah tidak bisa menjelaskan secara detail sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Tadi kata Ustadz, tapi lupa deh. Iya, kata Ustadz sih begini, kayaknya sih. Nah, kan kayaknya jadinya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai diulangi kekurangan kita dalam hidup, jangan sampai kita wariskan kekurangan itu kepada anak-anak perempuan kita. Nah. Assalamualaikum Ustaz.
Silakan. Kalau misal ada seseorang dia berobat di Jakarta, tapi tempat tinggalnya bukan di Jakarta, di daerah tertentu, kemudian dia dikatakan dan dimandikan di rumah sakit tempat dia meninggal. Kenapa, Bu? Dimandikan dan ditempatkannya di rumah sakit, tapi dikuburkannya di tempat kelahirannya. Itu apakah dimandikan lagi ketika sampai di tempat kelahirannya ya bagaimana? Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya termasuk sebuah kekeliruan atau kekurangan lebih tepatnya adalah apabila seorang jenazah diperlambat pengurusan jenazahnya. Dan termasuk memperlambat pengurusan jenazahnya adalah diterbangkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Sudah memerlukan biaya yang banyak, kemudian mengakhirkan pengurusan jenazah. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah." Segeralah mengurus jenazah. Fa in taku khairan, kalau seandainya jenazah itu baik, maka kenapa kalian larang dia untuk mendapatkan nikmat kubur karena lama di dalam pengurusan jenazahnya? Kalau seandainya jenazah itu buruk, mengapa orang buruk diletakkan di tengah-tengah kalian? Maka kurang tepat kalau seandainya jenazah meninggal di sebuah kota kemudian dipindahkan ke kota lain, padahal itu memerlukan perjalanan panjang, ya berhari-hari kadang dan seterusnya, maka kuburkan saya di tempat itu. Itu satu. Yang kedua adalah apakah dimandikan lagi di tempat yang dituju untuk dikuburkan? Maka jawabannya tergantung apakah sudah dimandikan di tempat asalnya dia meninggal ataukah belum dimandikan. Kalau belum dimandikan, dimandikan. Kalau sudah dimandikan, tidak perlu untuk dimandikan. Allahu a'lam. Lagi ibu, ayo. Ayo jangan malu, ayo. Sudah? Ustaz, kalau saudara laki-laki sakit tidak bisa mandi di kamar mandi, dia tidak punya anak atau istri. Kalau saudara perempuan yang kurus, gimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Dalam keadaan seperti ini boleh dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Apa artinya? Tidak ada orang sama sekali, tidak bisa nyewa orang. Maka pada saat itu dalam keadaan darurat adalah hukmuha. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang. Wad-darurah tuqaddaru biqadariha, dan keadaan yang darurat itu sesuai dengan takarannya. Maka dilihat dulu apakah memang benar-benar tidak bisa, apakah memang benar-benar sulit, ya, tidak ada yang bisa disewa, tidak ada biaya atau apa. Pokoknya berusaha dulu sampai benar-benar mentok. Ini Ustadz, dia buang air besar, saya saudari perempuannya tidak ada orang satupun yang bisa membersihkannya, sedangkan bau terus berhari-hari. Bagaimana nih Ustadz? Bahaya ini. Nah, pada saat itu dia lakukan, dan itu pun sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya, tidak boleh seasalnya dia melihat. Ya. Wallahu a'lam. Naam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya sih, sebenarnya pertanyaannya saya pernah lihat. Jadi kalau saya itu meninggal, ketika meninggal ada orang itu laki-laki, tapi ketika meninggal itu ternyata sepertinya di kafan itu masih banyak darah. Sebenarnya kalau penerapan mayat yang keluar terus darah karena sakit atau darah karena hal lupa atau gimana penerapannya Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada asalnya seluruh aib yang keluar dari si jenazah harus ditutupi pada asalnya. Tetapi kita kan mempunyai kemampuan. Maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kita sudah membersihkan, sudah menutupi, tapi tetap saja karena mungkin penyakitnya yang terlalu parah, ya. Kadang ada keluar darah dari telinganya tidak berhenti-henti. Susah untuk diganti terus susah. Akhirnya ya sudah, apa yang ada. Ya, apa yang ada. Jadi pada asalnya adalah harus menutupi keadaan yang buruk dari si mayit sehingga dia tidak dibicarakan orang lain, dia terjaga kehormatannya seperti itu. Tetapi kalau seseorang sudah berusaha, si pemandi sudah berusaha, tetapi tetap aja entah amalannya apa, apakah itu hukuman dari Allah, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang penting kita menghukuminya secara zahir. Jika sudah tidak mampu untuk menutupinya lagi, ya sudah, kita bertakwa sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Ada lagi yang sampai kanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah dari Jerman. Nah, Jika ada seorang anak laki-laki, dia diberang pada saat bayi dan itu dirawat sama keluarga kami. Terus setelah dewasa apakah berkewajiban mencari bapaknya siapa, sementara akses untuk mencari keluarganya pun sudah tidak ada gitu. Apakah berdosa atau tidak si anak tersebut sekarang usianya sudah hampir 20 tahun? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Semoga keluarga yang mengurus anak tersebut sampai 20 tahun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia sebagai anak wajib berbakti pada orang tua. Maka wajib dia mencari orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya ada, misalkan bapak ibunya memang menikah resmi sah secara Islam, atau ibunya saja kalau seandainya hasil perzinahan, wajib dia mencari orang tuanya. Dan sesuai dengan usahanya, sesuai itu pula dia dapatkan pahala. Kalau seandainya dia tidak mencari, dikhawatirkan dia berdosa karena dia diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, lalu tidak ada kemungkinan fasilitas sarana untuk mencarinya. Di zaman sekarang mudah, Ibu. Di zaman sekarang mudah, yaitu dengan media sosial ini sangat mudah, ya. Tetapi tentunya juga harus berhati-hati karena banyak penipuan. Wallahu a'lam. Ibunya sudah meninggal dan tidak ada informasi apa-apa tentang ayahnya sampai saat ini. Jadi memang tidak ada informasi dan keluarganya pun tidak tahu siapa ayahnya. Jadi tidak ada informasi untuk bisa mencari ayah ibunya sudah meninggal. Ya, kalau ibunya sudah meninggal berarti tugas dia nih untuk mendoakan orang tuanya, sang ibu, ya. Dia mendoakan di dalam amal solehnya, di dalam doa-doanya, kemudian dia menjadi anak yang soleh karena inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil jerih payah kalian. Jadi berusaha menjadi anak yang soleh. Tapi selama dia masih bisa mencari orang tuanya, maka carilah, baik itu bapak ataupun ibu. Wallahu a'lam. Ustaz, ini benar-benar kejadian, Ustaz. Ada pemulung punya anak dua, laki dan perempuan. Ibunya pergi pemulung, katanya hamilnya adiknya. Karena umurnya kecil, Ustaz. Sekarang 7 bulan. Nah, ini kalau ibu asuhnya ini kata dibilang karena ada orang tuanya susah gitu, Ustaz. Maksudnya mau adopsi, karena mau adopsi. Nah, itu gimana ya caranya, Ustaz? Subhanallah. Ya, saya udah ada kejadian, Ustaz. Saya kalau mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka saya nasihatkan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang saudari perempuan yang hamil ini kalau sudah 4 bulan atau belum 4 bulan pun tidak boleh digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Dan dia wajib melahirkannya, kemudian dia akui itu sebagai anaknya. Dan anak itu nanti dinasabkan kepada ibunya.
Kalau laki-laki maka fulan bin fulana pada ibunya. Dan dia tidak mempunyai ayah. Karena tidak diperbolehkan menikah dengan saudara lelaki sendiri. Dan sebelum itu semua wajib baik si saudara laki-laki dan saudara perempuannya wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi solusinya seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Umi Lena ini kayak minum tangan kiri Ustaz. Tangan kanan Bu, ini tangan kanan. Ini kayaknya baru nonton saya nih si Umi Lena ini. Ya. Tangan kanan. Saya minum dengan tangan kanan. Nah, jadi seperti itu Ibu jawabannya. Ya, tidak boleh digugurkan dan anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dan sekarang di kita sependek pengetahuan saya, di catatan sipil itu sudah ada tulisan anak ibu gitu. Jadi bin siapa, bin ibunya gitu, ya. Nah, jadi itu sudah ada itu. Terus ada laki-lakinya dijauhkan ya Ustaz? Kenapa? Biar tidak terulang lagi, laki-lakinya dijauhkan gitu. Nah, semestinya bertaubat seperti yang saya sebutkan tadi, bertaubat. Ya, dan ini Ibu subhanallah, perzinahan di zaman sekarang sudah dianggap biasa. Tidak virgin, tidak perawan adalah sebuah tanda modernitas. Ini adalah dekadensi moral yang paling buruk di zaman sekarang. Hati-hati Ibu, saudara, anak-anak perempuan kita, hati-hati saudari-saudari perempuan kita, terutama kita di kota besar, hati-hati. Ya, karena tidak ada yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya kecuali kemaluannya, keperawanannya, kegadisannya. Itu tanamkan itu dari mulai semenjak dini. Nah, ini paling berharga yang kamu miliki. Nah, kamu boleh miskin, kamu boleh begini, tetapi ini jangan sampai lepas, jangan sampai tidak halal berhubungannya. Harus ditekankan itu dari pertama. Di zaman yang penuh dengan godaan syahwat. Apalagi Al-Quran mengatakan az-zaniyatu waz-zani, wanita pezina dan laki-laki pezina. Kenapa didahulukan perempuan? Salah satu isyarat bahwa perempuan yang merupakan penyebab terbesar terjadinya perzinahan. Hati-hati pergaulan bebas, Ibu. Lebih baik kita capek menjaga anak daripada kita sengsara nanti di dunia anak-anak kita dalam keadaan tidak terjaga keperawanannya, kegadisannya, kemaluannya. Cukup kiranya Ibu, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.